Selamat datang di MotoGP Time. Berita penting datang dari balapan sprint race MotoGP Inggris di Silverstone. Sprint race MotoGP Inggris dipenuhi dengan ketegangan dan drama yang memuncak. Bagaimana berita selengkapnya? Mari kita simak ulasannya bersama. Marquez kehilangan posisi di klasemen MotoGP. Kecelakaan di sprint race Silverstone pada hari Sabtu membuat Marc Marquez kehilangan posisi ketiga di klasemen kejuaraan dunia MotoGP kepada pemenang balapan, Enea Bastianini. Setelah mewarisi posisi keempat ketika juara bertahan Francesco Bagnaia jatuh, Marquez mengalami nasib yang sama beberapa lap kemudian. Setelah kehilangan kontak dengan para pemimpin, pembalap Gresini Ducati tersebut mengalami kesulitan dengan suhu rendah pada ban depan keras, kemudian jatuh di chicane terakhir dengan 3 lap tersisa. Marquez sangat senang dengan balapannya karena targetnya adalah mencoba berada di posisi kelima. Ia merasa semakin baik dengan motor. Namun, kombinasi dari berbagai hal membuatnya mengalami kesulitan. Ban depan keras yang dipasang sudah berada pada limitnya di sisi sebelah kiri, membuatnya mulai kehilangan grup depan. Suhu ban depan mulai turun dan di tikungan kiri, situasinya menjadi lebih kritis. Ketika Anda memasang ban keras, cengkramannya mungkin baik, tetapi peringatannya lebih sedikit karena tidak bergerak. Marquez sedikit menyentuh garis putih, mencoba kembali, dan tanpa peringatan, kehilangan bagian depan. Kesalahan Bagnaia berarti Marquez tetap terpaut 56 poin dari puncak, tetapi dia mengesampingkan pembicaraan tentang berada dalam persaingan realistis untuk gelar. Meskipun mereka memiliki peluang, Marquez merasa bahwa mereka tidak berada dalam posisi untuk bersaing memperebutkan kejuaraan. Sejak Le Mans, mereka menyelamatkan hari Minggu di saat-saat terakhir. Pada akhirnya, Anda bisa menyelamatkan 1, 2, atau 3 kali. Tetapi akan ada satu yang tidak bisa diselamatkan, yang lain di mana Anda akan melakukan kesalahan. Ada 3 pembalap yang terus-menerus lebih cepat dari mereka, yaitu Bagnaia, Martin, dan Bastianini, yang sekarang datang sangat kuat. Mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali mencoba bertahan, tidak kehilangan banyak poin, dan berada di posisi teratas di akhir kejuaraan. Penalti berat untuk Morbidelli di MotoGP Inggris. Franco Morbidelli harus menjalani penalti double long lap pada MotoGP Inggris hari Minggu. Dia dihukum oleh Stewart Faem karena insiden di tikungan 1 pada sprint hari Sabtu, ketika dia menabrak Marco Bezzecchi, membuat mereka berdua keluar dari balapan. Meskipun Morbidelli dari Pramac menerima keputusan Stewart, dia bersikeras bahwa itu seharusnya dianggap sebagai insiden balapan. Morbidelli tidak ingin menyalip siapapun dan ingin mengerem di titik yang normal. Namun, ia tersedot oleh Maverick yang berada di kecepatan berbeda dari semua orang. Morbidelli menerima apa yang dikatakan Stewart. Marc Marquez adalah salah satu pembalap yang membela Morbidelli dan bersikeras bahwa insiden tersebut tidak pantas untuk dihukum. Marquez berpendapat bahwa balapan melibatkan kecepatan tinggi dan banyak motor, sehingga hal-hal seperti ini bisa terjadi. Menurut Morbidelli, insiden tersebut adalah insiden balapan yang tidak menguntungkan, bukan episode berkendara yang tidak bertanggung jawab. Namun, Stewart memiliki pendapat yang berbeda dan Morbidelli menerimanya. Ketika ditanya apakah aerodinamika motor MotoGP modern berkontribusi pada bentrokan seperti yang terjadi antara dirinya dengan Bezzecchi, Morbidelli setuju. Mereka mencapai tikungan pertama dengan kecepatan yang sangat tinggi dan hisapan udara membuat banyak perbedaan. Untungnya, Morbidelli dan Bezzecchi baik-baik saja meskipun terluka. Morbidelli kehilangan kesempatan untuk mengumpulkan data berbeda untuk GP24-nya. Mereka memiliki setup yang berbeda untuk sprint race ini untuk meningkatkan performa. Mereka akan mencobanya keesokan pagi. Namun, Grand Prix Morbidelli di Silverstone pada hari Minggu sekarang akan terganggu oleh penalti double long lap. Jadi bagaimana pendapat kalian? Apakah Marc Marquez akan bisa memberi kejutan di balapan utama nanti?
Atau harus semakin jauh dari gelar juara musim ini? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari MotoGP Time. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video berikutnya.